Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Aqua. Dalam tutorial kali ini kita akan membahas tentang pembuatan garam. Proses pembuatan garam. Sebelum itu jangan lupa like and share ya saudara-saudara. Jangan lupa subscribe. Inilah proses pembuatan garam nih. Pertama-tama dia harus proses pembajakan ya, seperti yang dilakukan oleh saudara kita ini adalah proses pembajakan menggunakan alat khusus. Ini alat dibuat sendiri, ini nggak dijual nih. Kalau mau beli ini nggak ada tempat, nggak ada dijual ya. Beginilah saudara-saudara, ini tempat pembajakan untuk menghasilkan garam yang berkualitas ya. Inilah saudara-saudara proses pembajakan untuk mendapatkan garam yang lebih baik. Kualitasnya sangat bagus dan rasa garamnya pun tidak ada rasa pahit sedikit pun, dan tahan lama. Ini semua dilakukan secara manual. Biasanya proses pembajakan itu dilakukan pada sore hari ataupun pagi hari. Setelah proses pembajakan, maka tanah yang sudah dibajak itu harus dijemur dulu selama sehari, supaya zat garamnya keluar, agar zat garamnya lebih banyak. Setelah dijemur selama sehari, barulah tanah yang udah dibajak tadi kita kumpulin. Lalu kita kumpulin seperti ini ya. Beginilah saudara-saudara proses pembuatan garam, dikumpulin memakai alat khusus, alat yang dibuat dari kayu. Semua ini kita lakukan secara manual, tidak pakai mesin, dan hasilnya pun lebih sempurna, lebih baik. Garamnya pun tahan lama dan kualitas rasanya pun sangat berbeda. Beginilah saudara-saudara dari hasil pembajakan yang kita lihat tadi. Ini adalah proses pengumpulan tanah yang sudah dibajak. Setelah kita kumpulin tanah-tanah tersebut, lalu kita buang dulu tanah yang udah disirami air. Ini tanah sisa kemarin, kita bersihin dari sumurnya. Kita bersihin dulu sampai bersih. Setelah bersih seperti ini, lalu nanti tanah yang dikumpulin tadi ini akan dituangkan ke dalam sumur. Lalu dikumpulin dulu tanahnya, dimasukkan ke dalam kereta sorong. Setelah tanahnya dimasukin ke dalam kereta sorong, lalu tanahnya disorong menuju sumur. Inilah saudara-saudara sumurnya yang sudah kita bersihin tadi. Lalu tanah tersebut nanti akan dikasih air. Inilah saudara-saudara, jangan tonton dulu sampai habis supaya Anda tidak penasaran dengan hasilnya nanti. Setelah tanah itu dikumpulin, lalu diratain agar airnya meresap, agar airnya merata. Ada diurung. Nah, inilah proses
dari hasil pembajakan sampai penjemuran tadi, sampai pengumpulan tanah kayak gini, kita ratakan dulu ya saudara-saudara. Mungkin agak membutuhkan waktu yang sangat lama ya, sampai berjam-jam. Karena untuk menghasilkan garam yang berkualitas baik itu butuh proses yang sangat lama saudara-saudara. Membutuhkan proses beberapa hari untuk mendapatkan kualitas garam yang kita inginkan. Ya, inilah saudara-saudara, setelah tanahnya rata tadi, lalu kita ambil air. Ini yang digunakan airnya air asin, air laut saudara-saudara, yang udah ditampung, karena nggak mungkin kan kita ngambil dari laut kita angkut bawa kemari, kan capek. Jadi air laut yang udah ditampung itu lalu nanti kita ambil, kita kasih ke sumur tadi. Kita tunggu dulu sampai airnya meresap semuanya ya, tunggu beberapa menit. Ini bisa juga diambil air laut langsung, nggak usah diapakan. Ini kita simpan airnya supaya lebih gampang untuk mengambilnya aja. Nah, gitu. Nah, inilah saudara-saudara, airnya udah diserap dan udah mulai mengalir ya. Nah, sampai nanti sumurnya penuh, kita diamin dulu agar airnya bersih. Nah, ini semua yang keluar ini adalah air garam saudara-saudara, yang nantinya air ini akan kita masak. Nah, inilah saudara-saudara hasilnya. Airnya udah bersih, jernih. Nah, lalu kita masukin ke dalam jerigen ya. Kita masukkan ke dalam jerigen untuk kita simpan dulu. Nah, sebelum proses pemasakan, biasanya orang kami disimpan karena ada bekas-bekas kotoran itu kan bisa menumpuk ke bawah dia. Biasanya disimpan di dalam ember besar, itu semalam ataupun setengah hari lah, 6 jam lah, jadi simpan berapa jam aja supaya kotorannya menumpuk ke bawah. Lalu air yang udah dikumpulkan tadi kita bawa ke ladang. Nah, ladang tempat pemasakan air garam maksudnya, tempat pemasakan garam. Nah, inilah saudara-saudara sekalian tempat tempat pemasakan garam tersebut. Nah, ini dia. Inilah ember besar yang saya bilang tadi. Ember ini kita gunakan untuk penyimpanan air garam. Lalu air garamnya dituangkan ke dalam ember agar apa? Agar airnya bersih dan kita dapat garam yang berkualitas baik, rasanya nikmat dan warnanya pun bersih putih ya. Ada juga air yang ditampung di dalam ember besar ini adalah untuk persediaan di saat hujan, karena kan cuacanya tidak mendukung. Kadang-kadang kalau hujan kan kita tidak bisa melakukan proses pembajakan, lalu kita kan tidak bisa mendapatkan air yang bagus, air garam yang bagus untuk kita hasilkan garam yang baik ya. Lalu disimpan di ember besar tadi untuk kadang-kadang waktu hujan nanti bisa diambil untuk kita proses menjadi garam yang baik ya.
Ya, inilah saudara-saudara, sudah waktunya pengapian. Kalau api sudah menyala, lalu kita apakan airnya, kita masak airnya sampai menghasilkan garam yang baik. Nah, ini prosesnya masih lama saudara-saudara, karena kita kan harus menunggu matang dulu, menunggu airnya mendidih sampai benar-benar kering. Nah, inilah saudara-saudara, jika airnya sudah mendidih, ini di bawahnya ini sudah ada garam saudara-saudara. Kita tunggu dulu beberapa menit lagi. Nah, inilah, coba kita lihat hasilnya dari hasil pemasakan tadi. Ya, ini dia nih. Ini kan bagus kan, garamnya putih kan, bersih, dan tahan lama dia. Ini bisa kita gunakan untuk penjemuran belimbing. Biasanya kalau orang Aceh bilang ke asam bolimeng, asam bolimeng ataupun tira jet abuh pak asam bolimeng. Yang artinya garam ini bisa ditaruh di belimbing yang dijemur. Karena nggak sembarangan garam yang bisa kita kasih di belimbing yang dijemur itu, karena tidak menghasilkan hasil yang bagus. Karena kalau kita kasih garam ini, itu belimbingnya bisa tahan berbulan-bulan sampai bertahun-tahun, nggak busuk-busuk dia. Nah, inilah saudara-saudara hasil dari proses pembuatan garam kita tadi. Ini adalah hasil yang udah siap kita pasarkan di pasaran. Ini adalah garam yang sangat bagus, sangat putih, bersih, tidak ada kotoran sedikit pun. Ini proses penimbangan. Ini satu plastik ini ditimbang sekilo. Itu timbangannya seberat sekilo semua itu, yang nantinya ini akan dijual ke toko-toko ataupun ke desa-desa. Ya, inilah saudara-saudara hasil dari garam tadi, begitu bagus. Terima kasih.